Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tuballighuna ridal maula wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibu syafa'atil 'uzma. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'da la haula wa la quwwata illa billah. Saudara-saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah kembali sering saya sampaikan, marilah kita senantiasa semangat untuk ngaji, membenahi diri dalam rangka menggapai ridho ilahi. Saudara-saudaraku rahimakumullah, dalam kehidupan ini saya yakin semua dari kita itu menyadari bahwa kita sering terjerumus dalam kenistaan, kemaksiatan, kemungkaran, entah itu disengaja atau tidak, entah itu tiba-tiba atau terencana dan lain sebagainya. Karena memang dalam ungkapan al-insan mahalul khata'i wa nisyan, kita sebagai manusia tempatnya salah dan lupa, itu sudah satu keniscayaan. Jadi kita nggak bisa menghindari itu. Namun yang jadi masalah bukan kita salahnya itu, tapi bagaimana kita mengelola kesalahan ini. Artinya bagaimana agar supaya kesalahan yang sudah kita lakukan ini tidak berkelanjutan. Bagaimana kesalahan yang kita lakukan tidak menyebabkan kita putus asa, akhirnya terpuruk dalam penyesalan sampai berlarut-larut, ya akhirnya kita tidak terima dengan kehendak Allah. Na'udzubillah, subhanallah. Ya, karena itu kali ini saya akan menyampaikan dalam rangka menyikapi atau mengelola kesalahan itu atau introspeksi, tentu dalam rangka agar supaya hari ke depan atau hari berikutnya tidak terjerumus lagi, tidak terulang kembali. Saudara-saudaraku rahimakumullah, marilah kita jenak merujuk kepada apa yang pernah diabadikan Allah, apa yang diabadikan Allah dalam ayat yang mengingatkan atau mengulang kembali kisahnya Nabi Adam yang saat itu dilarang oleh Allah untuk memakan buah khuldi. Tapi pada kenyataannya akhirnya terjerumus juga Nabi Adam, diikuti oleh Siti Hawa. Di ayat dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad ahidna ila atama min qablu fanasiya wa lam najid lahu asma. Dan sungguh sudah kami perintahkan kepada Nabi Adam, artinya silahkan bersenang di surga, dan ada satu peringatan, jangan mendekati buah khuldi. Sudah pernah saya sampaikan. Namun kenyataannya fanasia. Yang pertama adalah Nabi Adam lupa dengan peringatan saya ini, dengan perintah saya ini. Entah itu karena dirayu, kerayuan, atau terkesima dengan surga, atau yang jelas lupa. Fanasia. Yang kedua, walam najid lahu azma. Tidak ada kemauan kuat untuk ngistokni, untuk memperhatikan perintah Allah itu. Maka marilah kita analisa, kita uraikan tentang ayat ini yang tentu dalam rangka agar supaya kita tidak terjerumus yang sampai berulang kali. Yaitu yang pertama adalah kenapa akhirnya Nabi Adam terjerumus sampai melanggar. Yang pertama adalah lupa. Tadi sudah sempat saya sampaikan bahwa memang lupa itu adalah bawaan kita sebagai manusia. Namun kita juga harus sadar bahwa bagaimana kemudian kita lupa terus, tentu itu bentuk dari kecerobohan, bentuk dari kurang kehati-hatian, bentuk dari kita tidak bisa mengambil pelajaran apa yang sudah kita lakukan dalam bentuk terjerumus dalam kemungkaran misalnya.
Artinya apa? Maka bagaimana agar supaya setelah kita terjerumus kemungkaran itu disebabkan kan lupa, bagaimana untuk kedepannya kita nggak lupa lagi. Itu yang penting. Jadi kita berusaha, misalnya, oh saya pernah begini, terus di sini pada waktu ini, ya, maka bagaimana ini tidak terulang, bahkan kita bisa memperbaiki diri, kita mohon ampun kepada Allah, dan seterusnya akan menjadi lebih baik. Di antaranya yang mungkin patut kita lakukan adalah kita membuat catatan entah itu harian atau mungkin momen-momen yang penting yang tertentu atau mingguan dan sebagainya. Intinya bagaimana agar supaya kita tidak lupa. Taruhlah misalnya catatan harian, kegiatan saya di hari ini sekian begini, terus dalam rangka kita memprogramkan agar supaya nanti kita senantiasa konsisten dengan apa yang kita programkan, dan kita tidak lupa, tidak terjerumus lagi dengan kenistaan yang pernah kita lakukan. Sekali lagi, ini kita bisa buat terobosan dengan catatan. Misalnya dipambang di satu kamar atau tempat yang kita mau nggak mau akan melihatnya. Ya. Ini berarti apa? Kita ada upaya untuk memperbaiki diri, membenahi diri, termasuk kita sudah melangkah dengan membuat catatan itu. Nah, maka ya tentu dengan catatan itu akhirnya kita nggak lupa, nggak terjerumus lagi. Ya, terus yang kedua adalah kita harus punya kemauan yang kuat untuk tidak mengulangi. Kita harus punya kemauan kuat untuk membenahi diri, untuk memohon ampun kepada Allah SWT. Yang pertama, kita urutkan, karena sudah terjerumus kepada satu kemungkaran, maka marilah kita mohon maaf, mohon ampun kepada Allah SWT. Kemudian berusaha punya kemauan yang kuat untuk tidak mengulangi, dan kemauan yang kuat untuk membenahi diri. Sekali lagi, kemauan yang kuat ini menjadi syarat, menjadi modal. Kalau hanya kemauan saja mungkin nanti nggak bertahan lama atau nggak akan terrealisasi. Tapi kalau kemauan kuat, biasanya kalau sudah kemauan yang kuat, dia dengan segala cara akan ditempuh. Mungkin cara satu nggak berhasil, cara kedua nggak berhasil, cara ketiga, dan seterusnya. Itu bukti atau tanda tentang seseorang itu punya kemauan yang kuat. Maka adalah konsep ini kita pakai dalam kehidupan ini agar supaya kemungkaran kemaksiatan sudah pernah kita lakukan tidak terulang kembali, dan kita berusaha untuk memperbaiki dan berusaha untuk membenahi diri. Yaitu, kalau sudah begitu tentu tidak ada kondisi yang paling kita harapkan kecuali akan lebih baik untuk kedepannya. Itulah yang sangat kita harapkan. Jadi artinya kita tidak terpuruk dalam kesalahan itu, tidak terpuruk dalam penyesalan, tidak terpuruk dalam akhirnya boso jone nelongso terus ngersulo, dan akhirnya sampai pada puncaknya bahkan nggak terima dengan takdirnya Allah. Na'udzubillah. Itu berarti kita berusaha untuk mengelola kesalahan ini, mengelola keterpurukan ini. Akhirnya dengan itu kita kelola akan menjadi lebih baik dan akan menjadi pelajaran bagi kita yang mana tidak akan terulang kembali. Dan sekali lagi sangat kita harapkan bagaimana agar supaya kedepannya itu kita semakin baik. Dengan kiat ini, dengan trik ini, yang tentu pada puncaknya dengan ini sikap-sikap yang kita tampilkan ini, maka kita akan benar-benar mendapati ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian saudara-saudaraku, semoga sekalimat ini membawa pencerahan kita
akhirnya kita benar-benar mampu menyikapi keterpurukan, keterjerumusan kita dalam penistaan, dalam kemaksiatan, kemungkaran, dan kita tidak putus asa. Amin Allahumma amin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.